Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Bulan Purnama Kosong yang berjudul Pengantin Berdarah. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Mobil telah sampai di rumah mertua Andi. Rumahnya lumayan besar dan halamannya juga luas. Di depan rumah sudah ada seorang laki-laki parubaya dengan anak kecil di sampingnya yang sudah menunggu. Ia mengajak Lastri dan Dewi ikut turun. Andi memperkenalkan dua orang itu sebagai ayah mertua dan anaknya. Saya Abidin dan ini cucu saya Firman. Sapa lelaki itu pada keduanya. Tak butuh waktu lama, keduanya dipersilahkan masuk dan obrolan pun langsung menjurus ke intinya. Pertama-tama, saya ingin memohon maaf sama Mbak Lastri. Gara-gara keegoisan saya harus menghancurkan hati Mbak Lastri dan keluarga. Jujur, itu adalah pilihan tersulit. Saya ingin anak saya bisa hidup normal, tapi saya malah menghancurkan hidup orang lain dan hidup anak saya sendiri. Ucap Abidin dengan berlinang air mata. Saya tidak apa-apa, Pak. Itu semua sudah menjadi cerita masa lalu dan alangkah baiknya jika tidak diungkit lagi. Lagi pula masalah jodoh itu sudah Allah yang atur. Jika dipaksakan pun, kalau memang saya tidak berjodoh dengan Andi, pasti tidak akan jadi, terlepas apapun alasannya. Abidin tersenyum dan mengangguk. Andi pamit untuk mengantar Firman ke tempat ibunya, dan obrolan pun dilanjutkan. Setelah anak saya meninggal, istri saya sangat syok dan sering sakit-sakitan. Sampai akhirnya almarhumah meninggal 1 tahun setelahnya. Mungkin itu alasan kenapa Andi tidak mau menikah lagi atau pergi dari rumah ini. Saya sudah paksa dia menikah dan membawa istri barunya untuk tinggal bersama. Tapi selalu dia tolak. Ditambah ibu besan juga tinggal di belakang rumah. Jadi saya sangat terbantu. Lastri hanya mengangguk dan tersenyum. Andi bilang kalau bapak itu kenal lama dengan Mas Aryo. Saya ingin dengar cerita dari bapak langsung. Tanya Lastri. Aryo itu salah satu mahasiswa yang paling cerdas di kelas saya. Bukan cuma itu, dia juga anak yang baik. Dulu sempat mau saya jodohkan dengan anak saya, tapi dia nggak mau. Katanya sudah ada yang dia suka. Ceritanya. Istrinya? Tanya Lastri. Bukan, dia bilang perempuan dari kampung halamannya. Dan baru kemarin-kemarin setelah Aryo datang ke sini, saya baru tahu kalau perempuan yang dia maksud adalah kamu. Mbak, ungkap Abidin yang dibalas tatapan tak percaya dari Dewi dan Lastri. Tunggu sebentar ya Mbak. Sejenak Abidin berdiri dan pergi ke kamarnya. Ia kembali dengan membawa sebuah foto album, seperti album kelulusan. Ia letakkan di atas meja dan dibukanya satu persatu halaman itu. Sampai tangannya terhenti pada satu halaman. Di situ ada foto Aryo. Dan jauh di sebelah pojok kanan ada foto seorang wanita bernama Sukma. Ini adalah foto almarhumah istrinya. Tunjuk Abidin pada foto wanita itu. Lastri tak bisa berkata-kata saat ia lihat dengan seksama foto wanita itu. Ia wanita yang sama dengan sosok yang selama ini mengganggunya. Wanita
sudah bergaun merah. "Cantik ya, Mbak?" tanya Abidin. Dewi mengangguk, namun Lastri hanya terdiam. Tapi sayangnya, kecantikan dia bukan buatan Tuhan, tapi hasil karya ayahnya sendiri. Pungkas Abidin. "Maksud Bapak?" tanya Lastri. "Saya dosen ekonomi, tapi saya juga mengerti dengan hal seperti itu, Mbak. Wanita itu memakai susuk di sekujur tubuhnya. Sudah kelihatan dari auranya juga. Dan sudah jadi rahasia umum kalau dia sangat tergila-gila dengan Aryo. Bahkan boleh dibilang dia seperti penguntit. Padahal dia itu sangat terkenal di kalangan mahasiswa lainnya." Abidin menerawang sambil mengingat kenangan itu kembali. Ayahnya adalah dukun terkenal di seberang pulau sana. Dia datang ke kota ini atas permintaan anaknya sendiri. Dan dia juga orang yang paling berperan dalam pernikahan Aryo dan Sukma. Lanjut Abidin. "Ayahnya seorang dukun. Apa Aryo tahu?" tanya Lastri. Abidin mengangguk. Sebenarnya Aryo sudah tahu masalah kejiwaan Sukma dan tentang susuk yang dia pakai. Aryo merasa iba karena selama ini Sukma dikenal sebagai anak yang ramah dan baik. Namun rasa ibanya itu disalahartikan oleh Sukma dan membuat ia meminta ayahnya untuk membujuk Aryo menikahinya. Sebenarnya ini lebih rumit dari yang bisa saya sampaikan. Namun yang pasti Aryo dijebak dan pilihan satu-satunya ialah ia harus menikah dengan Sukma. Lalu bagaimana dengan pernikahan mereka? Dewi semakin penasaran dengan cerita Abidin. Namun Lastri terdiam seakan sedang memikirkan sesuatu. Pernikahan mereka awalnya berjalan baik-baik saja. Tapi Sukma, semakin hari tingkahnya semakin aneh. Terlebih setelah beberapa tahun pernikahan mereka, Aryo dan Sukma belum juga dikaruniai anak. Puncaknya beberapa hari setelah Sukma mengunjungi ayahnya. Dia sering mual dan sakit-sakitan. Di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan nanah yang terus mengeluarkan darah. Abidin menghela nafas dan melanjutkan ceritanya. "Aryo, anak malang itu harus merawat sendiri istrinya karena tak ada satupun rumah sakit yang sanggup menangani penyakitnya itu. Istrinya selalu memakai gaun merah dan memaksa Aryo membelikan yang baru jika gaun itu telah dipenuhi darah dan nanah. Dia merasa gaun merah bisa menyamarkan warna darah di tubuhnya. Sampai suatu hari, ayahnya datang ke rumah dan meneriaki Aryo. Dia bersumpah akan menghancurkan hidup Aryo jika terjadi sesuatu pada putrinya itu," terang Abidin. "Lalu yang terjadi dengan Wulan, apakah itu karena Sukma?" tanya Lastri. "Itu perbuatan ayahnya. Sukma, dia terperangkap di dunia ini dan terus menghantui Aryo dan orang-orang terdekatnya. Itu karena ulah ayahnya. Sukma tak mampu pergi dengan tenang karena jiwanya masih dipenuhi dendam. Wulan adalah salah satu korbannya. Dia memang tidak membunuhnya secara langsung, tapi dia menyerang jiwa Wulan sampai dia menyerah dan juga bunuh diri." Abidin menatap Lastri dalam-dalam. "Tapi kamu, Aryo bilang kamu adalah wanita paling kuat dan tegar yang ia kenal.
Dan setelah saya lihat langsung, ternyata Aryo benar. Kamu sering diganggu Sukma kan? Tanya Abidin. Lastri mengangguk. Dia berusaha menyerang jiwa kamu. Tapi karena imam kamu kuat, dia selalu gagal. Sampai akhirnya dukun itu menyerang kamu secara langsung. Itulah kenapa kamu sampai mengalami kecelakaan. Lanjut Abidin. Lalu kenapa Pak Aryo gak cerita dari awal? Kenapa dia baru cerita saat semuanya sudah seperti ini? Tanya Dewi. Kalau dari awal Aryo cerita, apa kalian semua akan percaya? Abidin membalikkan pertanyaan itu. Lastri dan Dewi terdiam. Aryo sebenarnya mau ceritakan semua setelah pernikahan nanti. Tapi ternyata dukun itu telah menyerang keluarga Wulan terlebih dahulu. Sampai-sampai ia datang ke rumah kamu. Dan di saat Aryo mau jelaskan, semua sudah terlambat. Lanjut Abidin. Lastri pun berdiri. Pak Abidin, terima kasih atas semuanya. Saya harus pergi ke suatu tempat. Wi, kamu bisa pulang sendiri kan? Mbak harus pergi. Dewi hanya mengangguk dan Lastri pamit berlalu. Mbak Lastri. Abidin berusaha mencegah. Ia seolah tahu kemana Lastri akan pergi. Setelah 15 menit berjalan, Lastri menemukan pangkalan ojek dan ia tunjukkan secari kertas dari saku celananya pada salah seorang ojek di sana. Ini lumayan jauh, Mbak. Sekitar setengah jam dari sini. Ucap tukang ojek itu. Tapi Bapak bisa kan? Tanya Lastri. Bisa sih, tapi agak mahal, Mbak. Setelah keduanya setuju dengan tarif yang dikenakan, mereka pun melesat pergi ke alamat rumah yang ditunjuk oleh Lastri. 40 menit berlalu. Akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang sangat megah. Lastri perlahan menuju gerbang rumah itu dan ia cari bel di sekitaran gerbang. Sampai ada seorang satpam yang muncul dari balik gerbang itu. Cari siapa, Mbak? Tanya si satpam. Saya mau ketemu dengan Mbak Maya. Jawab Lastri. Baik, tunggu sebentar ya Mbak, saya tanyakan dulu. Satpam itu berlalu meninggalkan Lastri dan selang 10 menit ia datang bersama dengan Maya. Mbak Lastri, ayo masuk Mbak, ucap Maya. Ada apa Mbak? Tumben datang ke rumah tanpa kasih kabar. Lanjut Maya sambil mempersilahkan Lastri untuk duduk di ruang tamu. Mbak Maya, saya boleh minta tolong? Pinta Lastri. Tentu boleh Mbak. Ada apa ya? Tanya Maya. Saya minta antarkan ke orang pintar yang dulu menangani Wulan, ucap Lastri. Maya mengerutkan dahi. Untuk apa Mbak? Maya penasaran. Saya belum yakin, tapi jika kita pergi ke sana, mungkin kita bisa mengungkap kebenaran di balik kematian Wulan. Jawab Lastri sedikit ragu. Tanpa pikir panjang, Maya langsung mengambil kunci mobilnya dan mereka bergegas ke rumah dukun itu. Jam baru menunjukkan pukul 7 malam. Namun jalanan sudah mulai sepi. Jarang mobil yang berlalu lalang bersamaan dengan mobil Maya. Ataupun dari arah sebaliknya. Brah!
sesuatu yang besar jatuh menimpa atap mobil. "Astagfirullah, apa itu Mbak?" teriak Maya. "Sudah, abaikan saja Mbak, jalan terus," pinta Lastri. Maya hanya mengangguk mengerti. Namun, gangguan-gangguan itu terus berlanjut. Atap mobil seolah diinjak-injak oleh seseorang yang membuat mobil sedikit goyang. Maya melirik Lastri. Tangannya gemetar. Lastri kembali memintanya untuk tetap jalan. Mbak Maya berdoa semampunya, minta perlindungan dari Allah, lafalkan ayat Al-Quran yang Mbak Maya hafal. Lastri coba menenangkan Maya. Bukannya berhenti, gangguan itu malah semakin menjadi-jadi. Kini sosok wanita bergaun merah dengan wajah penuh darah itu berdiri di tengah jalan menghadap mobil Maya dan Lastri. "Terobos saja Mbak, di saat dia lewat terus baca doa," ucap Lastri. Maya sekuat tenaga menahan tangisnya sampai akhirnya ia terobos sosok itu dan ia menghilang. Perjalanan terasa begitu panjang hingga mobil itu pun berhenti sejenak. Maya berhenti di pinggir jalan. "Mbak, tadi itu dia yang selama ini datang ke mimpi saya," ucap Maya. "Iya Mbak, saya tahu. Ayo kita lanjutkan perjalanannya," bujuk Lastri. Setelah 1 jam mereka sampai di sebuah rumah tua yang gelap dan suram. Maya masih ragu untuk turun, namun ia beranikan diri karena ada Lastri di sana. "Permisi Mbak Sugeng, ini saya, keluarga Pak Sumitro," ucap Maya saat mengetuk pintu rumahnya. Lastri melihat sekitar, sepi. "Kita langsung masuk saja Mbak," ajak Lastri. "Jangan Mbak, kita tunggu di sini saja." Maya sedikit ketakutan. Lastri menarik tangan Maya untuk masuk ke rumah itu. Ruangan tengah dipenuhi dengan ukiran kuno. Ada lukisan-lukisan lama yang tergantung di sekeliling dinding. Sampai mata Lastri tertuju pada lukisan perempuan di pojok kiri atas. Ia menarik tangan Maya. "Mbak, lukisan." "Mbak, lihat lukisan itu," tanya Lastri. "Astagfirullah." Maya begitu kaget saat ia lihat lukisan itu. Tak lain dan tak bukan adalah sosok wanita yang selama ini menghantui dia dan Wulan. Suara tawa itu menggelegar mengisi seluruh ruangan. "Dasar bodoh, beraninya kalian datang ke rumahku dengan tangan kosong. Kalian mau mati." Keluar sosok laki-laki tua dari balik pintu menyeringai melihat kedatangan Lastri dan Maya. "Mbah Sugeng, ada apa ini? Jadi selama ini yang buat Wulan sakit itu Mbah?" Maya tak percaya dengan apa yang dia lihat. Maya tak percaya dengan apa yang dia lihat. Sudah sepantasnya adikmu mati. Dia tidak berhak bahagia dengan Aryo sialan itu di saat anakku harus mati mengenaskan, teriaknya. "Dan kau selanjutnya." Sugeng menunjuk Lastri dengan penuh emosi. "Anakmu mati karena ulahmu sendiri. Kau hancurkan masa depannya karena ambisimu." Lastri tak kalah berapi-api. "Apa kau bilang? Ambisi? Anakku hampir mati karena tergila-gila dengan kunyuk itu.
Ia korbankan tubuhnya untuk dijadikan ladang setan. Susuk itu aku sendiri yang pasang. Aku tahu resikonya, tapi aku tak bisa menolak permintaan gadis yang menyedihkan itu. Ucap kakek tua itu. Kalau kau tahu akibatnya, lantas kenapa tetap kau lakukan? Sukma mati karena ulahmu sendiri. Lastri tak mau kalah. Tiba-tiba perabotan rumah bergerak dengan sendirinya. Lukisan yang berada di dinding berjatuhan tanpa henti. Maya semakin ketakutan dan memegang tangan Lastri dengan eratnya. Sosok itu muncul dari belakang Mbah Sugeng. Sukma dengan bentuk yang menyeramkan melayang di atas kepala ayahnya. Mereka seakan siap menyerang Lastri dan Maya saat itu juga. Anakku rela menjadi pendosa seumur hidupnya hanya karena ia tak mau kehilangan suaminya. Setelah tubuhnya dipenuhi susuk, ia rela berikan jiwanya kepada iblis hanya karena ia ingin memberi keturunan pada gunyuk itu. Kau tak tahu rasanya kehilangan darah dagingmu sendiri. Ucap Pak Sugeng. Arya sudah tahu tentang susuk itu jauh sebelum dia menikahi putrimu. Dia rela menerima kenyataan itu dan tetap memilih putrimu sebagai istrinya. Kalian sendirilah yang terus diliputi rasa ketakutan itu dan membuat keputusan bodoh. Kalian yang memilih jalan sesat itu. Teriak Lastri. Apa maksudmu? Mbah Sugeng melotot. Aryo, dia tahu ini ulah kalian semua, tapi dia tetap diam. Kau sendiri yang menghancurkan masa depan putrimu. Ucap Lastri. Sosok wanita itu kini berubah menjadi Sukma yang dulu. Jauh sebelum ia menggenakan berjuta susuk di tubuhnya. Sukma menyentuh tangan ayahnya. Mbah Sugeng langsung melirik ke arahnya. Sukma, maafkan bapak nak. Ucap Mbah Sugeng meratapi anak semata wayangnya itu. Sukma tersenyum melihat ayahnya. Namun, Sukma kembali berubah menjadi sosok menyeramkan. Ia mencekik leher ayahnya. Ia angkat tubuh tua itu dan ia jatuhkan ke lantai dengan begitu keras. Lantai itu retak, begitupun tubuh rentanya. Mbah Sugeng mati seketika. Ia mati di tangan iblis yang menguasai jiwa anaknya. Maya berteriak menyaksikan kejadian itu. Namun Lastri memegang tangannya dengan erat. Lastri tak henti-hentinya berdoa memohon pertolongan yang maha kuasa. Sukma menoleh ke arahnya. Ia terbang perlahan menghampiri Lastri. Maya tertunduk menahan tangis. Lastri diam. Ia terus panjatkan doa tanpa henti. Sukma perlahan membelai rambut Lastri dengan tangan basahnya. Ia tertawa ringkih saat melihat Lastri terus berdoa. Sampai tiba-tiba pintu didobrak oleh seseorang. Aryo dan Abidin datang. Abidin langsung membawa Maya yang hampir pingsan menuju mobilnya. Aryo mendekati Lastri dan menggenggam tangannya. Sukma, duniamu bukan di sini. Perjalanan kita sudah usai. Biarkan aku menjalani hidupku sendiri. Ucap Aryo pada sosok itu. Sukma tak bergeming. Kamu pernah ada di hidupku sebagai istriku yang aku sayangi. Biarkan kenangan yang indah itu tersimpan dalam memoriku.
Biarkan aku mengenangmu sebagai Sukma yang baik hati, bukan Sukma yang seperti ini. Lanjut Aryo. Sukma terdiam. Perlahan ia kembali menjadi sosok Sukma yang dulu Aryo kenal. Lastri yang melihat kejadian ini sebelumnya langsung menarik Aryo pergi. Namun Aryo tahan. Biarkan aku bahagia, pinta Aryo pada Sukma. Abidin masuk ke dalam rumah itu dan ia berteriak, "Ayo cepat pergi dari sini, tak ada gunanya berunding dengan iblis." Sosok Sukma itu kembali lagi berubah menjadi iblis. Kejadian yang sama yang dialami Mbah Sugeng hampir terulang. Namun Lastri langsung menarik Aryo dan mereka berlari keluar. Sampai di situ, Abidin yang membawa korek dan langsung menyulutkan api di tempat yang sebelumnya telah ia sirami minyak tanah. Dibarengi doa dengan bambu kuning di sekelilingnya. Dan rumah itu habis terbakar dengan segala isinya. "Mobil Maya biar saya yang bawa, Pak," pinta Aryo. Abidin mengangguk mengerti. Ia pulang sendiri dengan mobilnya, sementara Aryo pulang bersama Lastri dan Maya. Maya yang sudah tak bertenaga dibiarkan tidur di kursi tengah, sementara Aryo dan Lastri duduk di kursi pengemudi dan penumpang. Keduanya diam tak bersuara. Banyak hal yang ingin mereka bicarakan, namun mereka memilih diam. Lastri menatap Aryo seraya berkata, "Aku mau gaun pernikahannya warna biru. Aku gak mau putih, apalagi merah." Aryo melirik Lastri. Mereka saling menatap lama. Mereka berdua tersenyum dan tertawa lega setelahnya. 3 tahun setelahnya, Aryo dan Lastri kini hidup bahagia sebagai pasangan suami istri bersama buah hati mereka yang bernama Asmirah. Tepat bulan ini Asmirah menginjak usia 2 tahun. Dan di saat yang bersamaan pula Lastri kembali mengandung anak keduanya. Mereka tinggal jauh dari kedua orang tua mereka dan memutuskan untuk hijrah ke kota lain. Kini 2 orang berhati mulia itu mendapatkan balasan atas segala penderitaan yang telah mereka lalui. Memiliki pasangan terbaik bagi diri mereka masing-masing. Tentu saja, gangguan itu masih terus menghantui. Dia tak pernah berhenti. Dan dia tak pernah pergi. Namun selama iman mereka terus dijaga, selama mereka berlindung kepada Allah yang Maha Esa, mereka percaya kehidupan mereka akan baik-baik saja. Pengantin berdarah selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya